Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya. Malam hari ini kita bertemu kembali di pembahasan soal UP, yaitu melanjutkan di pembahasan soal TO kemarin ya. Kemarin kita ditemani oleh Bu Dewi dan malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi kembali. Saya harap teman-teman semua di sini, Bapak Ibu guru di sini dalam keadaan sehat ya. Selalu semangat. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Ilmi untuk melanjutkan pembahasan soal. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini tetap semangat. Dan diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan dimudahkan untuk lulus UP ya. Kalau lihat jadwalnya itu kok sudah mendekati ya, tanggal 17 ya. Artinya Bapak Ibu ini harus mengencangkan atau memperbanyak istilahnya ya. Jadi memperbanyak bekalnya. Ya, bekal-bekal soal, bekal-bekal materi dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti masuk di UP-nya Bapak Ibu semuanya bisa menjawab dengan baik ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari kita melanjutkan untuk yang kemarin ya. Sudah sampai pada nomor 81 sepertinya ya. 80, malam ini 81. 81 ya hari ini. Ya, malam ini ya. Oke. Malam hari ini 81. 81, baik. Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai saja ya, karena kita harus on time ya. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Masih loading. Belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Ya, Ya. Pak. Nah, sudah. Sudah terlihat ya, baik. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Silakan satu orang untuk membaca Bu Susi. Ya, silakan. Ya, sudah, Pak. Untuk Sudah, Pak. Bu Iir untuk membacakan nomor 81 ya. Bu Iir. Iya Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan menuntun, guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Inquiry learning, D. Project based learning, E. Kontekstual. Jadi kata kuncinya masalah, memunculkan pertanyaan ya, menggunakan masalah. kuncinya masalah, menampilkan masalah. Jadinya Jadi problem based learning. Problem based learning.
Oke, baik. Ini kata kuncinya masalah-masalah. Berarti ini nanti larinya ke 2 ini ya. Iya. Kalau sudah ada masalah-masalah ini larinya ke 2 ini. Kalau tidak problem based learning, ya project based learning. Nah, yang mana kira-kira ini? Ada kata kunci lain berarti selain masalah. Problem. Memunculkan pertanyaan penonton. Memunculkan pertanyaan penuntun. Kalau kita lihat di langkah-langkahnya atau sintaknya itu PBL itu yang pertama apa? Orientasi pada masalah ya. Iya. Nah, berarti adakah pertanyaan penuntun di orientasi itu atau di awal itu? Adakah di langkah-langkah PBL itu? Dikasih masalah, disajikan masalah, mereka menyelesaikan ya Pak ya. Terus habis itu membimbing ya kan? Ya, membimbing. Membimbing. Mengintegrasikan. Oke, yang mana kira-kira antara yang B dan D? Kalau B. kita lihat, coba sih. B kayaknya. Nah, ini kan. Ini adalah sintak dari PBL. PJBL. Sintak dari PJBL itu yang pertama penentuan pernyataan mendasar, terus mendesain, menyusun, memonitor. Nah, ini memonitor ini ada kan ya? Menguji, setelah itu mengevaluasi. Nah, kalau kita lihat di PBL adakah seperti ini pernyataan mendasar atau penuntun? Ada? PBL itu yang pertama kan ini orientasi siswa pada masalah ya. Terus mengorganisasi siswa ya, yang kedua ya. Nah, habis itu terus apa? Membimbing ya. Membimbing kelompok ya, Nah, terus mengembangkan dan menyajikan hasil. 1, 2, 3, Nah, kira-kira yang mana ini kira-kira? Ayo. Tadi sudah ada penjelasan tadi antara PBL dengan PJBL. Kira-kira yang mana? Sama-sama dua-duanya masalah ya. Project based L, learning. Pak. Project based Iya, Ini karena ada harinya pertanyaan ya. menuntun itu Pak ya. Jadi masalah saja di sini enggak, kecuali kalau hanya satu ya. Kecuali kalau hanya satu PBL gitu mungkin jawabannya PBL ya. Karena di sini ada 2 maka kita lihat kata kunci berikutnya. Ternyata dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun. Nah, maka di sini yang cocok adalah D. Ya, project based learning. PJBL. PJBL ya, PJBL. Baik, Yang membedakan, paham ya Bapak Ibu ya? sekali, maaf Pak, yang Hmm. membedakan sekali antara PJBL dengan PBL itu apa Pak di sini? Yang membedakan, Iya yang Pak. membedakan itu tadi Bu, sintaknya Bu, dilihat dari sintaknya tadi. Dari langkah-langkahnya tadi. Nanti di bawah ada kok, di bawah ada nanti ya. Jadi sintaknya tadi Bu yang membedakan ini loh, ini. Nah, kalau ada pernyataan mendasar, pertanyaan mendasar, ini berarti dia masuknya ke PJBL. Tapi kalau orientasi pada masalah, terus mengorganisasi, membimbing, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, maka ini adalah langkah-langkah dari PBL ya, PBL. Jadi dilihat sintaknya. Kira-kira paham ya? Paham Pak. Sintak itu apa kira-kira? Sintak itu? Tahapannya Pak. Sintak itu tahapan atau langkah-langkah ya. Langkah-langkah ya, Pak. Langkah-langkah dalam penerapan pembelajarannya. Itu namanya sintak. Nah, oke. Lanjut berikutnya. 82. Silakan. 82, silakan.
Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Seorang guru Malam. orang Bu. pembelajaran yang mengakomodasikan semua anggota kelompok, mengungkap pendapat, ide dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam kegiatan yang dilakukan guru dan implementasi pembelajaran. Kuncinya di sini melaksanakan komunikasi semua anggota kelompok, mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat secara bebas. Nah, Kuratif. Ya. memunculkan berbagai macam alternatif pendapat. Nah, ini kalau kita lihat itu ada di mana tadi? Ada di PBL ya. Kok bisa Pak ada di PBL? Nah ini kan nanti mengembangkan dan menyajikan hasil ini nanti di sini apa istilahnya ya? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ide-ide yang muncul ya. Jadi yang cocok apa ini kira-kira? problem basic learning, Pak. Nah, problem based learning. Ini kalau kita pakai ini, itu siswa itu bisa mengungkapkan ide itu secara bebas, ya, secara bebas di sini. Oke. Kalau hanya nanti anggota kelompok, nanti larinya ke kooperatif ya. Kooperatif itu kan berkelompok ya kan. Nah, tapi ada nanti, ada kata kunci tersendiri nanti kalau itu mengarah ke kooperatif. Nah, PBL, PJBL itu termasuk kooperatif. Kenapa? Karena dia Kelompok. berkelompok, tapi ada ciri yang spesifik, begitu loh. Ada ciri yang spesifik. Oke, lanjut berikutnya. Jadi harus hafal sintaknya. Ini sintaknya, Bapak Ibu, ini sudah runtut ini ternyata ya. Urutan yang benar yang mana? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi urutan langkah-langkah atau sintak dari PJBL itu 1, penentuan pernyataan mendasar, yang kedua mendesain proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor, kemudian yang kelima menguji hasil, dan yang keenam mengevaluasi pengalaman ya. Ini semuanya 1 sampai 6 ini adalah langkah-langkah model pembelajaran PJBL ya. Sekarang ke PBL. PBL itu yang mana, Pak? Pasti orientasinya dulu. Orientasi siswa pada masalah. Diberikan permasalahan, kemudian siswa diorganisir untuk siap belajar. Ya, berarti 2, 1, terus Membimbing. membimbing ya, membimbing. Terus habis itu mengembangkan dan menyajikan hasil ya. Iya, undangan Kak Ibu itu teh, Ibu 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Berikutnya Ibu Fitri, silakan. Saya 85 ya. Iya. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah Ini apa kira-kira ya? Mengamati fenomena sosial, artinya siswanya itu disuruh mencari ya. Menemukan. Nah, gitu kan. Menemukan di sekelilingnya itu. Berarti kalau penemuan itu apa termasuk? Nah, sudah langsung terjawab ya. Nah, itu. Nah, mengamati fenomena sosial di sekeliling. Ini termasuk
ke dalam pembelajaran kontekstual. Karena tidak ada di sini, maka discovery. Jadi dia itu mencari, menemukan ya fenomena yang ada di sekitar sekolah, gitu ya. Terus nanti terakhirnya didiskusikan, ya, dilaporkan dan didiskusikan. Gitu. Maka yang cocok apa? Bukan PBL, bukan heuristik. Heuristik ini masuknya ke sejarah ini ya. Metode sejarah ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau seperti ini pasti masuknya ke kooperatif ini, seperti ini. Kira-kira yang mana? Kooperatif itu lebih simpel ya. Tadi PBL, PJBL termasuk kooperatif tapi punya ciri khas sendiri. Nah, kalau yang ini kooperatif murni lebih simpel. Apa kira-kira? Yang pertama, kalau kita menerapkan kooperatif berarti orientasi. Kenalan dulu. Terus bekerja kelompok. Setelah itu diberi kuis, terus diberi penghargaan. Itu lebih simpel. Ini berarti kooperatif. Ya. Ini termasuk kooperatif. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kata kuncinya di mana? Ini yang ditanyakan kooperatif lah. Kooperatif itu apa Pak? Kooperatif itu cenderung berkelompok. Nah, di sini kalau kita lihat masa kuis didahulukan, orientasi diterakhirkan, tidak mungkin. Namanya orientasi pengenalan itu mesti di depan. Jadi yang C ini tidak mungkin. Yang E juga tidak mungkin, ya kan? Orientasi, namanya orientasi pengenalan di depan ya. Sudah orientasi, kok ada pengamatan? Bekerja kelompok, kuis. Nah, kalau pengamatan ini sudah tidak masuk ke sini ya. Jadi yang betul adalah yang A. Oke. Gitu ya. Lanjut berikutnya. Ini gampang ini ya. KKM itu biasanya apa saja Bapak Ibu? Pernah lihat kan? Sudah sering buat kan ini kan KKM itu ya. Isinya apa sih KKM itu? Kompleksitas indikator, Ya, kompleksitas indikator, terus daya dukung, terus Intake siswa. Intake siswa. ya, intake siswa. Ya, ini sudah pernah lihat ya semuanya. Jadi enggak usah dibahas terlalu dalam ya. Oke. Kompleksitas indikator, daya dukung dan intake siswa. Intake siswa itu apa Bapak Ibu? Ini kemampuan siswa. Kemampuan awal siswa. Kemampuan ya, kemampuan. Daya dukung itu alat ya Pak ya. Oke, siap. Ini lanjut. Kecuali yang mana ini Bapak Ibu? Fungsi KKM, kecuali yang mana kira-kira? Kecuali sebagai kegiatan pengambilan keputusan. Dipakai untuk mengambil keputusan, benar kira-kira? Kecuali B. Bahan laporan kelengkapan administrasi sekolah, Pak. Untuk bahan laporan, dilaporkan Bu. Kecuali ya. B. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri. Mengikuti penilaian mata pelajaran. Kecuali loh ya. Kecuali loh ya. Jadi Pak. Yang B apa yang A? Yo, yang A, yang A. Yang A. Yang B. B, Bu. B. KKM itu digunakan untuk mengikuti penilaian mata pelajaran, betul kan? Iya betul. Iya betul yang B betul. Ya, kan? B. B betul. B betul untuk bahan laporan. Oh ya, B betul. Ya sih penilaian mata pelajaran. Target betul. Kecuali A berarti itu. Yang kecuali yang A. 1, 2, 3. Siapa ini? Itu siapa di mute? Ya Allah. Sudah di mute-nya. Iya, enggak apa-apa sponsor ya. Pelan ya Pak ya.
Sponsor. Kalau enggak gitu. Sponsor. Oke, lanjut berikutnya. Ayo. Penilaian perilaku ini. Perilaku pakai apa saja Bapak Ibu? Penilaian perilaku? Observasi. Observasi, Pak. Observasi, Pak. Pedoman observasi. Enggak, maksud saya itu penilaian sikap itu pakai apa saja Bapak Ibu? Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Oke, coba di sini ya. Penilaian. Betul tadi pedoman observasi. Cuman di sini kita lihat untuk penilaian kepribadian. Nah, ini. Terlihat kan ya? Milik saya ini ya? Iya, Pak. Oke. Jadi di sini sikap itu menggunakan apa Bapak Ibu? Sikap itu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, ya. Ya. Ini observasi. Kemudian pengetahuan itu pakai tes tertulis sama tulisan. Kalau keterampilan itu pakai apa? Praktek atau kinerja itu apa saja di sini yang dinilai kira-kira kalau kinerja itu? Nah, kinerja itu yang dinilai prosesnya maksudnya ya, prosesnya. Kalau produk itu yang dinilai apa? Hasilnya. Nah, kalau proyek yang dinilai apanya? Kemampuan. Hasilnya. Kemampuan. Nah, bedanya apa tadi kinerja dengan proyek ini? Bedanya kalau proyek itu ada tenggang waktunya. Nah, terus portofolio itu termasuk ke dalam keterampilan ya. Jadi apa saja tadi untuk sikap tadi? Observasi, penilaian antar teman. Terus ada lagi jurnal ya sebenarnya ya, jurnal ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini kalau tes tulis ini termasuk pengetahuan. Tes hasil belajar juga pengetahuan. Kuesioner pengetahuan. Pedoman wawancara. Pengetahuan juga. Ini yang ditanyakan adalah instrumennya, berarti alatnya. Yang ditanyakan itu alatnya. Instrumennya yang ditanyakan. Pedoman observasi. Nah, alatnya kira-kira yang mana? Coba di sini sepertinya ada. Alatnya. Oh, di sini. Pedoman observasi. Nah, ini loh. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Sudah saya siapkan. Nah, inilah. Nah, jadi ini ya untuk menilai sikap itu menggunakan observasi kan, pengamatan kan ya? Iya. Nah, kita menggunakan pengamatan. Ketika menilai sikap itu menggunakan pengamatan. Terus instrumennya atau alat yang kita pakai itu apa? Pakai pedoman observasi ya, itu biasanya daftar checklist. Nah, kemudian penilaian diri pakai lembar penilaian diri. Alatnya maksudnya ya, alat yang dipakai untuk menilai diri itu apa? Lembar penilaian diri. Kalau antar teman, antar peserta didik pakai apa? Lembar penilaian antar peserta didik. Kalau jurnal berarti pakai lembar jurnal. Ini semua adalah sikap. Apa Bapak Ibu? Dalam menilai sikap. Ya, dalam menilai sikap berarti yang cocok ini ya. Observasi ya, dalam menilai sikap siswa ya. Oke, lanjut berikutnya.
Silakan. Sebelum guru Silakan. menyusun. Nomor 90 silakan Ibu Asih membacakan Bu Asih. Siap Bu Susi. Ya. Maaf tadi telat habis barusan adzan sih sini. Iya. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Yang harus dipelajari apa, Bu, sebelum menyusun soal? Indikator Pencapaian kompetensi. Iya, harus dipelajari dulu IPK-nya. IPK-nya itu tentang apa, kan gitu ya? Iya. Baru buat soalnya. Soalnya enggak boleh keluar dari IPK yang sudah ditentukan, ya, seperti itu. Oke, sekarang masih penilaian lagi nih. Ayo coba lihat, kira-kira penilaian apa ini? Mendemonstrasikan. Demonstrasi ya, Pak. Pakai apa kira-kira? Kinerja. Kemampuan mendemonstrasikan. Penilaian proyek, Pak. Penilaian proyek. Demonstrasi masa proyek, Kinerja, Pak. Kalau demonstrasi itu yang dinilai prosesnya apa karyanya ya? Prosesnya kan ya. Kalau prosesnya yang dinilai berarti penilaian kinerja. Proses ketika mendemonstrasikan kan yang dinilai kan ya, berarti dia masuk ke dalam penilaian keterampilan ya kan. Nah, jenisnya apa? Yaitu penilaian kinerja. Kalau proyek itu mesti di situ ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya di situ? Ada, maka enggak termasuk proyek. Misal siswa diberi tugas mencangkok selama 1 bulan. Nah, itu masuknya penilaian proyek. Siswa disuruh apa istilahnya mendeteksi atau mencatat jadwal-jadwal ini apa itu istilahnya bersih-bersih di kampung itu apa Bapak Ibu? Kerja bakti. Nah, itu berarti proyek gitu ya. Ada tenggang waktunya ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. 92. Silakan Pak Gus membacakan 92. Oke, siap, Bu. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak pada dalam kegiatan berikut. Menurunkan, merancang, terus ulang. Ingin loh ya, ini masih ingin loh ya, masih ingin. Kira-kira gimana? Kalau ingin merancang remedial itu kita lihat apa dulu ya kira-kira ya? Anak ini butuh di remedial atau enggak itu kita lihatnya di mana kira-kira? Hasil nilainya. Evaluasi belajar siswa. Hasilnya. Jadi kita lihat analisis evaluasi belajarnya ya. Iya. Setelah dianalisis ternyata anak ini di bawah KKM, maka dilakukan remedial kan gitu ya. Berarti yang mana kira-kira? Berarti D, Pak. Yang D, jelas ya. Yang D. Setelah dilihat ternyata dianalisis ya, biasanya kan kita buat soal itu kan ya, buat soal terus habis itu kita analisis. Loh, anak ini kok di bawah KKM. Nah, baru dilakukan remedial begitu ya. Oh, anak ini sudah di atas KKM, dilakukan pengayaan kan begitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Ya, silakan untuk nomor berikutnya. Bu Sueba, silakan Bu Sueba. Ya Bu, tak baca ini di lampiran Bu. Ya, gejala alam yang disebabkan karena adanya tenaga endogen dari dalam perut bumi diantaranya adalah A. Erosi, B. Seisme,
Seisme. Abrasi. Endogen ya, Iya, endogen. endogen. Seisme. Endogen itu berarti tenaga dari yang di dalam. Dalam perut bumi. Ablasi apa Bapak Ibu? Ablasi itu di Abrasi. Air laut. Abrasi air laut ya, pengikisan tanah oleh air laut. Tapi kalau ablasi pengikisan oleh air sungai itu, Pak. ya. Nah, sedimentasi pelapukan. Jadi ablasi, abrasi, erosi, sedimentasi itu masuknya tenaga eksogen ya. Sedangkan untuk endogen itu ada seisme, vulkanisme, terus apa lagi satunya? Tektonisme ya. Nah, itu. Yang sedimentasi tadi apa nih, Bu? Bumi ya. Pak? Bukan batu, bukan laut kan? Pelapukan sedimentasi. Sedimentasi pelapukan ya, pelapukan. Coba saya lihatkan di sini. Pembentukan muka bumi. Ada kok. Sepertinya juga sudah saya share materinya. Sudah, Pak. Pembentukan muka bumi. Sudah pernah dikasih, sudah. Iya. Sudah pernah dibahas juga ya. Barangkali ada yang belum tahu. Pembentukan muka bumi. Nah, ini. Nah, terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya. Nah, di sini ada pembentukan muka bumi itu terbentuk itu melalui faktor eksogen dan endogen. Nah, endogen itu dari dalam, eksogen dari luar. Ya. Yang termasuk endogen yang mana? Ini. Tektonisme, vulkanisme, seisme. Ingat-ingat ya. Bisa dicatat juga, tapi sudah ada kok, ya, sudah ada di LMS ya. Saya beri di LMS. Kemudian untuk yang eksogen itu ada sedimentasi pelapukan, ada erosi. Erosi itu bermacam-macam, ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, ada deflasi. Nah, abrasi itu karena air laut, ablasi karena air sungai, eksarasi karena gletser, deflasi karena angin ya. Oke. Paham ya nyampe sini ya? Oke. Endogen, eksogen udah jelas. Lanjut berikutnya, sekarang ke metode sejarah, silakan. Metode sejarah, silakan Pak Ibu Ilmi ya. izin bertanya, mumpung ini sedang IPS. Kalau kemarin Maaf, Pak. Maaf, Pak. Yang tadi 93 itu jawabannya apa tuh? Seisme ya, Mbak? Seisme, Bu. Ya, seisme. Pak Ilmi, kalau kemarin ada soal yang Aceh itu masuknya yang endogen atau eksogen, Pak? Apa, Bu? Yang gempa di Aceh itu? Gempa di Aceh namanya gempa kan dari dalam toh Bu. Endogen itu Bu. Endogen toh ya. Itu patahan lempeng. Nah, ya. Endogen kan ya Pak? Iya, endogen Bu, endogen. Oh iya Pak. Keluar kemarin itu keluar ya. Nah, jadi dideteksi saja itu termasuk patahan ataukah memang letusan gunung ataukah dia gempa bumi lah. Ketiganya itu masuk endogen. Kalau tsunami itu tsunami kan dari dalam Bu juga ya. Dalam. Dari dalam itu Bu. Nah, yang dari luar tadi loh Bu. Eksogen. Ya, dari luar tadi itu yang ini, yang dari luar itu ablasi, eksarasi, deflasi itu aja. Sama sedimentasi itu yang dari luar. Selebihnya itu dari dalam. Ya. Oke, paham ya Bu ya? Iya. Ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Silakan. 94. 94. Ibu Yas. Silakan Bu Yas. Yas, para ini ya? Oke, makasih. 94 Bu. Ya.
Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah pengumpulan informasi, terdapat ke dalam metode heuristik, Kata kuncinya apa ini? Sejarah. pengumpulan informasi, informasi. Jadi mengumpulkan surat kabar, rekaman, foto itu termasuk heuristik ya. heuristik. Heuristik ya. Ini dia jawabannya. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu metode sejarah? Masih ingat? Metode sejarah masih ingat apa saja? Ada 4 ya? Ada 4. Ya, heuristik, kritik, sejarah apa saja itu? heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Nah, coba penulisan kita sejarah. lihat. Nah, jadi ada 4 ya, heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik itu mengumpulkan, menemukan, mengumpulkan, itu namanya heuristik. Ya, ini tahapan yang pertama. Kemudian setelah dikumpulkan, ditemukan, baru dikritik atau diverifikasi. Diverifikasi artinya diteliti. Ada kritik eksternal, ada kritik internal. Ekstern itu berarti yang dikritik adalah keaslian sumbernya. Asli apa enggak ini rekamannya, kan gitu ya. Asli apa enggak ini kertasnya, kan gitu ya. Itu ekstern. Kalau intern itu kredibilitas sumbernya yang diteliti. Ini dari mana sumbernya ini ya? Oke, yang ketiga itu interpretasi. Interpretasi itu menafsirkan fakta-fakta, menetapkan makna dari sejarah tadi. Lah, ada 2 macam, yaitu dianalisis sama di sintesis. Analisis itu diuraikan, sintesis itu disatukan. Ya. Terakhirnya baru penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi itu juga termasuk rekonstruksi. Jadi dibangun ulang ya. Oh, zaman dulu itu rumahnya seperti ini ya, dibangun ulang. Itu namanya historiografi. Oke, mudah sekali ya. Jadi satu bahasan tapi harus dijelaskan lengkap. Jadi besok kalau yang keluar enggak ini itu bisa menjawab dengan baik ya. Makanya materi itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau hanya soal saja tanpa kita belajar materinya itu, kalau ada soal lain itu enggak bisa jawab gitu ya. Oke, ini pernafasan sudah saya jelaskan. Ini sepertinya kalau seperti ini berarti dia termasuk in apa X? In ya. Kenapa kok in? Karena masuk. Masuk. Kalau masuk berarti dia hubungannya dengan kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Nah, in kontraksi. Maka jawabannya kalau ndak yang ini, yang D. Yang ini. Sekarang apa? Yang harus kedua. Yang kedua apa kira-kira? Yang D, Pak. Nah, kalau udaranya masuk, mesti tekanan udaranya mengecil. Ya, jadi di sini ada 2. Loh, ini yang C kontraksi, yang D kontraksi. Kita cari kata kunci berikutnya, yaitu karena kontraksi atau dia inspirasi. Ini inspirasi dada apa perut? Perut, Pak. Perut. Kenapa kok perut? Karena yang kontraksi diafragma. Nah, kalau dada itu hubungannya dengan apa? Kalau otot tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk. Luar biasa, berarti sudah hafal ini. Layak lulus ini berarti. Amin. Jadi gini ini sudah jelas ini gambarnya. Maaf Pak Ilmi, bisa diulang lagi, tadi sinyal saya jelek Pak. Jadi nggak dengar. Oh, diulang lagi. Baik, gini ya. Kalau ada udara masuk namanya inspirasi.
Inspirasi. Sepertinya harus saya buka ini aja ya, biar jelas. Nah, sepertinya ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi kalau inspirasi itu mesti dia kontraksi. Kalau ekspirasi itu udaranya keluar, itu pasti dia relaksasi. Nah, tadi itu yang ini pernapasan perut. Kenapa kok dinamakan pernapasan perut? Karena berhubungan dengan otot diafragma. Otot diafragma kontraksi berarti tekanan udaranya mengecil, udaranya masuk. Dia inspirasi. Kalau ekspirasi, diafragmanya relaksasi. Mesti diafragmanya kalau relaksasi kemarin melengkung. Itu kata kunci berikutnya ya. Kalau di soal seperti itu ya, melengkung. Kalau dia kontraksi, mesti mendatar. Ingat-ingat ya. Tekanan udaranya membesar. Kalau keluar itu tekanan udaranya membesar lah. Tadi di sini kita lihat gambarnya apa tadi gambarnya? Nah, gambarnya kan masuk berarti inspirasi, berarti hubungannya dengan kontraksi. Kalau kontraksi berarti udaranya, tekanan udaranya mengecil. Diafragmanya mendatar karena dia kontraksi, jadi diafragmanya mendatar. Begitu ya, Bu ya, jelas ya? Jelas ya. Oke, lanjut berikutnya. Kita ke jantung. Kalau tadi paru-paru, sekarang ke jantung ya. Ya, kita lanjut ke jantung. Ibu Debi mana ini? Bu Debi? Ya, lanjut. Ayo. Iya, Bu Debi, silakan. Sebentar lagi UP harus semangat ini, ya. Bu Debi? Bu, nomor selanjutnya Bu nanti Bu. Oke, Bu Rohaini silakan. Iya. Nomor 96 ya Bu ya. Iya. Yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistolik adalah A. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. B. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup sehingga darah masuk ke jantung. C. Tekanan terendah ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. D. Tekanan terendah ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. E. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang mana Bu? Apa bukan? Sistol, ada sistol, ada diastol. Ini harus hafal ini kata kuncinya. Kalau enggak hafal, enggak bisa jawab. Ya, coba saya carikan biar enggak bingung. Ya, nah inilah. Kanan tertinggi. Sistol itu menguncup, ya, mengkerut maksudnya ya, mengerut ya. Kalau diastol itu mengembang. Nah, itu kata kunci pertama, pegang teguh. Sistol itu menguncup, diastol mengembang. Kemudian sistol itu mesti kontraksi.
kontraksi. Diastol itu mesti Relaksi. Ini kata kunci kedua. Apa tadi kata kunci pertama? Sistol, menguncup, diastol. Kata kunci kedua, sistol itu kontraksi, diastol itu relaksasi. Kemudian sistol itu adalah angka tertinggi. Ini kata kunci yang ketiga. Sistol itu angka tertinggi, diastol itu angka terendah. Biasanya kalau Bapak Ibu ke dokter mesti, oh ini tekanan darahnya 120/80, artinya 120-nya itu sistol, 80-nya itu diastol. Paham ya Bapak Ibu ya? Diastol. Ya. Berarti E ya Pak. Nah, terus kata kunci terakhir, kalau sistol itu darahnya keluar. Kalau diastol berarti dia darahnya masuk. Nah, oke, sekarang kita ke soal. Kira-kira jawabannya yang mana tadi? E Pak. Masuk berkontraksi, tertinggi, darah keluar. Berarti tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi. Sehingga bilik kiri jantung terlihat mengucuk dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. E ya? Ya Pak. Yang lainnya itu ada itu tekanan tertinggi yang B. Salahnya di mana itu yang B itu? Tekanan tertinggi. Kemudian dia berkontraksi. Masuk ke jantung. Masuk Pak. Oh ini loh. Nah, darahnya masuk. Kalau darahnya masuk berarti dia diastol. Maksud saya itu seperti itu. Kalau kata kuncinya hafal, itu Bapak Ibu soalnya ganta-ganti. Masih bisa menjawab. Tapi ininya tekanannya rendah kalau diastol tadi Pak ya. Diastol tekanannya rendah. Kemudian apa lagi? Relaksasi. Ya, relaksasi. Terus mengembang ya. Masuk ke jantung. Nah, terus dia masuk. Begitu loh maksudnya ya. Berarti sudah hafal ini, luar biasa ini ya. Kalau enggak hafal nanti ini sudah ada di LMS kemarin, sudah saya share ya. Cari saja IPA pernapasan jantung dan kalender ada nanti ya. Sudah saya share ini ya di LMS ya. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya silakan siapa? Ini ke tulang ini kita, tulang. Saya Bu. Ya, silahkan Bu Dedi. Tulang hulu dalam kurung manubrium tutup kurung sebagai salah satu tulang penyusun rongga dada merupakan tempat meletaknya titik-titik. Melekatnya titik-titik. Yang pertama. Yang dan kedua. Harus hafal ini juga. Harus hafal kata yang kuncinya. D. Pertama dan kedua kalau kata kuncinya kan kata kuncinya Pak. Yang D Pak. Yang D. Berada di tengah. D. Lihat baik-baik untuk gambarnya Bapak Ibu. Tulang hulu atau manubrium di atas sendiri. Urutan 1 dan 2. Yang tulang badan itu berarti urutan ketiga sampai ke 7. Tulang taju pedang itu yang ada di bawah ini loh, yang menonjol ini ya, taju pedang. Oke, kalau sudah berarti kita kembali ke soalnya. Kira-kira yang mana jawabannya? Manubrium berarti urutan pertama dan kedua paling atas. Urutan kedua dan letak paling bawah berarti ya. Urutan pertama dan terletak paling bawah juga salah. Jawabannya urutan pertama dan kedua. Jawabannya yang mana ini? D, Pak. D, Pak.
Ularus pertama Terus pertama dan kedua serta paling terletak. atas. Paling atas. Jadi ini harus coba dilihat baik-baik gambarnya biar hafal. Pak Ilmi itu ada di-share-kan Pak Ilmi, minta lah Pak. Sudah ada Bu di LMS. Sudah diunduh semua iya, apa enggak? udah rupanya ada. Iya. Ada. Silakan diunduh semua. Makanya kemarin kan saya minta segera masuk LMS, diunduh semua, terus dibaca-baca ya. Udah Pak, udah nggak ingat. Udah ya? Oke. Ya, lanjut berikutnya. Oke. Nah, silakan. Berikutnya 98. Pak Taufik, silakan. Pak Taufik ada? Ada Bu. Ya. 98. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda besar. 2. Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda kecil. 3. Benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang besar. 4. Benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang kecil. 5. Batang penghantar yang panjang. 6. Batang penghantar yang pendek. Berdasarkan faktor tersebut, pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat adalah 1. Laju konduktivitas. Laju konduktivitas tercepat. Konduktivitas itu apa sih, Bapak Ibu? Penghantar yang baik. Iya, Penghantar konduksi panas. itu kan bisa menghantarkan paling Panas cepat dengan gitu baik. loh. Paling cepat itu kalau gimana begitu maksudnya ya. Kalau bendanya itu bagaimana? Itu. Kalau dia pendek. Dipanaskan. Nah, coba kita Di lihat. jawabannya, Pak. Ya, coba kita lihat ya. Nah, ini. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi. Jadi kalau konduksi itu cepat, itu yang mana sih Pak? Ya termalnya itu besar. Itu pasti dia cepat. Jadi yang A ini ya. Yang nomor 1 maksudnya. Ini termasuk ini. Nomor 1 ini termasuk. Kalau termalnya kecil, termal itu apa sih? Termal itu apa Bapak Ibu? Ayo, termal itu apa termal? Termal itu panas ya. Nah, kemudian apa lagi? 3 ya. Suhu antar ujung batang yang besar. Terus apalagi yang menyebabkan cepat sekali? Batang penghantar yang Penghantarnya pendek. Kalau pendek kan cepat sampai panas. Ya, gitu ya. 136. 136. Jadi yang mempengaruhi konduktivitas itu ini 1 beda suhu Ya. antara kedua. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor ya. Kemudian jaraknya, ketebalannya itu ya. Makin tebal, makin lambat. Ya, makin lambat kalau tebal ya. Kemudian makin luas, makin cepat ya. Makin luas, makin cepat. Kemudian makin besar konduktivitas termalnya, maka makin cepat. Oke, lanjut berikutnya. Jadi jawabannya yang mana ini? 1, 3, 6. Ya, jadi 1, 3, 6. Ya. Oke, lanjut berikutnya ke kalender. Ini kalender ini soal wajib ya. Jantung tadi juga soal wajib ya. Ayo, apa ini kira-kira? D. Hari dan lebih banyak. Masehi dan Hijriah itu yang paling banyak yang mana? Harus tahu perbedaannya ya. Banyak Masehi, lebih banyak Masehi. Lebih banyak Masehi, lebih banyak berapa?
Antara 11 hari. 11 hari. 11 hari. 5. Karena Masehi itu berapa? 300. Jumlahnya 300 berapa? 365. 360 Hijriah. Sedangkan Masehi 354. 54. Masehi berapa? Kalau Masehi 365 Masehi. Masehi Hijriah 365. 354 Hijriah. Lebih banyak Masehi. Lebih banyak Masehi daripada Hijriah. Masehi lebih Ya. banyak 11 hari. Nah, lebih banyaknya itu biasanya 11 hari. Pak. 11 hari. Jadi yang Berarti mana A kira-kira? jawabannya kan Pak? Jawabannya A. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. Hijriah. Oke ya, paham ya ini ya? Paham Pak? Paham. Oke, lanjut berikutnya. Masih kalender ini. Ayo, silakan. Masih kalender. Ibu Siti Supriyati, silakan. Ibu Siti, ya. Besar bumi mengelilingi matahari revolusi bumi. Tabrakan bulan mengelilingi revolusi bumi. Berpengaruh pada kalender Hijrah, kalender Masehi secara dan membela kalender Masehi dan Hijrah berdasarkan Mana Ibu Siti? Suaranya menghilang. Saya saja ya Bu. Ya, silakan. Lanjut. 100. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan peredaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasarkan D, Pak. D. Kalender Masehi mendasarkan perhitungan pada peredaran bumi. Masehi peredaran bumi mengitari matahari. Mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Ya. Jadi Hijriah itu pakai revolusi bulan. Kalau Masehi pakai revolusi bumi, ya. Nah, yang mana kira-kira ini? Yang ditanyakan kan, saudara silakan berdasarkan apa kan gitu kan ya? Berdasarkan apa kira-kira? Yang D. D, Pak. Ini harus diperlihatkan ini sepertinya ya, harus diperlihatkan perbedaannya ini ya, baru paham. Perbedaan kalender Masehi dan Hijriah. Masehi dan Hijriah. Assalamualaikum. Langsung saja gambarin sepertinya. Nah ini. Silakan Bu Elmi, itu Bu Saida sudah masuk. Ini ya. Nah ini. Saya simpan dulu. Oke. Nah, coba kita lihat. Perbedaannya ya. Ini tadi ya. Coba kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat belum? Belum. Nah. Kecil, Pak. Kecil ya, saya besarkan ya. Oke. Kurang besar, Pak. Oke ya. Sudah. Terlihat ya? Tambah lagi, Pak, dikit. Tambah lagi. Besarkan lagi, Pak. Nah, udah. Tambah sedikit. Nah, ini. Nih, perbedaannya ini ya.
Hijriah itu cuman berapa ya? 354 ya? Atau 355 ya? 55. Masehi itu 365, 366 ya? Ya. Tuh, perbedaannya di situ. Kemudian Masehi itu revolusi bumi. Kalau Hijriah itu revolusi bulan, ya. Oke, sekarang kita ke soal. Kira-kira yang mana dari sini? Revolusi. Revolusi itu apa kira-kira? Kalau revolusi bumi berarti buminya mengelilingi matahari atau enggak mataharinya mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi. Revolusi bumi, bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya, jangan sampai kebalik ya. Matahari mengelilingi bumi. Bau timbun 10 Kalau kali. kebalik nanti jawabannya salah ya. Kalau Jadi yang Hijriah jalan itu bumi. peredaran bulan mengitari bumi. Pak, berarti Pak kalau yang Masehi itu peredaran bumi mengitari matahari, sedangkan Hijriah itu mengitari bumi, Pak. Ya, bulan mengitari Alhamdulillah, bumi. ya. Allahu Kalau Akbar. Masehi Saya kenal bumi kamu. mengitari matahari. Iya, berarti kalau Masehi mengitari matahari, sedangkan Hijriah mengitari bumi. Ya. Oke. Paham ya? Jangan sampai Allah, Pak. kebalik. Kalau kebalik nanti jawabannya salah karena kalender ini keluar loh ya ini ya. Soal Iya, wajib. Pak. Iya. Bumi mengitari matahari. Bumi mengitari matahari berarti Masehi, ya. Bulan Ini aja mengitari Bu, bumi berarti Masehi Hijriah. mengitari matahari. Kalau Hijriah mengitari bumi. Itu aja Bu. Iya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Sepertinya masih ini. Gampang ini ya. Ya. Kali berevolusi bulan itu memerlukan waktu berapa? Ini berarti dia 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 3 detik. kalender Hijriah itu 29 ya. 44 menit. Diingat-ingat ya. Kalender Hijriah itu atau revolusi bulan itu 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 3 detik. Oke, lanjut berikutnya, silakan. 102, silahkan. Ibu Kristina. Ya, siap Bu. Seorang guru memberi hadiah berupa tanda bintang yang disematkan di baju peserta didik, sehingga penghargaan nilai paling tinggi sebagai penghargaan nilai paling tinggi, sehingga peserta didik itu lebih rajin. Tindakan guru ini berdasarkan oleh teori. A. Pengkondisian. Skinner, A. Yang D. D. Yang Skinner itu. Pemberian reward. Pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan itu termasuk ke dalam teori belajar behavior ya. Behavior. Tapi dia mana tokohnya siapa kan gitu. Behavior itu kan penganutnya banyak kan ya. Iya. Nah, pemberian reward. Oh iya. Pemberian reward oleh Trondik apa pengkondisian operan? Trondik. Skinner. Operan. Operan. Skinner. Ya, jadi reward ini mengecoh saja ini. Ini mengecoh saja ini salah ini ya. Jadi hanya mengecoh saja, yang benar itu Skinner ya. Kalau ada reward itu berarti dia masuknya Skinner. Ya, teori belajar ini harusnya sudah matang ini teori belajar ini. Harus hafal itu orang. Belajar. Coba saya perlihatkan ya teori belajar. Teori belajar. Nah, ini. Pengkondisian. Terlihat sudah belum?
Belum. Belum, Pak. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Teori belajar ini sudah ada juga ya, Wan, ya. Jadi di LMS itu lengkap lah ya. Di situ lah ini ciri-cirinya kalau behavior itu apa saja Bapak Ibu? Stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon, ada reward, ada punishment, ada apa lagi? Reinforcement ya. Stimulus itu apa sih? Stimulus itu rangsangan. Respon itu apa? Rangsang. Tanggapan. Respon itu jawaban. Ya, jadi kalau dirangsang terus menjawab itu artinya berhasil gitu loh ya. Nah, sekarang ke toko-tokonya. Ini coba lihat. Trondijk itu teorinya itu koneksionisme. Tadi apa tadi? Tadi reward ya. Dia hanya menipu saja. Jadi Trondijk itu di situ itu harus disiapkan dulu begitu ya. Harus disiapkan dulu, terus diberi latihan-latihan. Habis diberi latihan baru ada akibatnya. Itu Trondijk itu kalau seperti itu. Jadi harus disiapkan dulu, guru mempersiapkan dengan baik siswanya, kemudian diberikan latihan-latihan. Setelah diberikan latihan baru ada akibatnya. Itu Trondijk ya. Nah, kalau yang Pavlov itu akuisisi, eliminasi, generalisasi, diskriminasi ini jarang keluar, jadi enggak usah itu ya. Nah, yang tadi ini, Skinner tadi, Skinner itu ada reinforcement. Reinforcement itu apa, Bapak Ibu? Penguatan. Penguatan itu ada dua, ada positif, ada negatif ya. Yang positif itu berupa hadiah atau penghargaan. Tadi diberi hadiah apa enggak tadi? Ya kan ya. Diberi Pak. Bintang kan ya, penghargaan kan ya. Berarti dia masuknya ke Skinner ya, Skinner. Reinforcement positif. Reinforcement positif. Oke, jadi yang D salah Bu ya. Jangan terkecoh. Tadi paling terkecoh ini pemberian reward ini ya. Iya. Itu mengecoh itu memang ya, sengaja mengecoh. Oke, lanjut berikutnya. Nah, hipotesis. Hipotesis itu gampang ya. Obatnya bisa meningkatkan penyakitnya. Maksudnya bisa apa itu istilahnya ya? Meningkatkan yang tadi permasalahannya gitu ya. Nah, kira-kira ini permasalahannya apa dulu ini? Permasalahannya apa ini? Pemahaman ya? Pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep. Terus obatnya pakai apa ini? Solusinya pakai apa? Konstruksivis apa ya? Lihat ya. Pembelajaran berbasis konstruksivis. Nah, jadi gimana Pak cara membuat hipotesis? Hipotesis itu kan dugaan ya, dugaan sementara. Nah, berarti pembelajaran berbasis konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep. Yang mana kira-kira? A. Nggak usah ditambah-tambah ya. A, Pak. Yang A ya? Nah, yang A. Yang B itu konstruktivis, tapi dia ada ini. Menjelajah. Iya, nggak ada di atas kok. Ya, nggak boleh diada-adakan ya. Oke, seperti itu cara membuat hipotesis. Jadi obatnya meningkatkan masalahnya tadi, gitu ya. Pak, apa beda dengan yang C, Pak? Apa beda dengan yang C? Yang C ada juga meningkatkan katanya. Ya, itu ada dengan berkelompok, Bu. Yang atas ada enggak dengan berkelompok? Ada ya. Ini konstruktivis semua ini ya. Bedanya apa ya ini? Karena banyaknya tambahan ya. Sementara di soal enggak ada gitu ya. Rumah bagi siswa oleh. Oke, sekarang ham. Silakan. Pak Topan, silakan Pak Topan. Siap, Bu.
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. C. Lembaga independen non-pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM. D. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan memutus perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. E. Pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang A. Yang D. Yang D. Yang D, Pak. Yang D. Nah, coba enggak ini ya. Coba perlihatkan. 5 lagi ke bawah. Dan HAM. Aduh, bising. Pengadilan HAM ada apa enggak ya kira-kira? Nah ini pengadilan HAM itu Bapak Ibu yaitu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Di luar batas wilayah Indonesia. Berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Terus pengadilan HAM itu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar teritorial. Selain di dalam itu dia juga bisa memeriksa di luar batas teritorial. Berarti yang mana? Yang E. Tadi yang D. Berat bahkan memutus pengadilan khusus terhadap HAM berat bahkan memutus perkara yang di luar batas teritorial ya. Jadi itu. Iya. Jadi jawabannya yang benar E. Lah, HAM berat itu apa saja Bapak Ibu? Pembunuhan, penghilangan nyawa. Yang pasti itu yang mengancam nyawa itu termasuk HAM berat. Ini. Ya, genosida, terus kejahatan kemanusiaan. Genosida itu apa sih Bapak Ibu? Pemusnahan ya, pemusnahan atau penghancuran. Ini kan sering sekali ini di soal ada ya. Pemusnahan atau penghancuran seluruh atau sebagian ras. Kelompok etnis. Bom sampai hilang satu daerah. Nah itu berarti termasuk pelanggaran HAM berat itu ya. Terus ada juga kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran. Nah, itu termasuk ke dalam HAM juga ya. Terus kejahatan terhadap kemanusiaan di sini ada perbudakan dan lain sebagainya ini ya. Nah, berarti jawabannya yang mana ini? Ya. D. D. D apa yang E? Yang D. Yang D. Ya. Jadi pengadilan HAM itu mengadili khusus ya. HAM berat ya, khusus HAM berat. Nah, kata kuncinya HAM berat itu apa, Pak? Kata kuncinya HAM berat itu adalah sudah mengancam nyawa atau penghilangan nyawa. Termasuk HAM berat itu. Pak Ilmi, izin bertanya. Ya. Tadi ada saya temukan soal itu kan pilihannya yang mana yang termasuk HAM berat di sana pilihannya. Nah, ada 2 pembunuhan kan 3 yang disuruh opsinya itu ada urutannya 3 lah berurut, 2 itu yang jelas pembunuhan kan. Nah, 1 ini penghinaan terhadap kepala negara itu masuk HAM berat di jawabannya itu. Penghinaan kepala negara tidak HAM berat, Pak. Ya, tidak mengancam nyawa. Karena tidak mengancam nyawa kan itu. Tapi di kunci jawabannya itu masuk, Pak. Salah. Makanya itu kuncinya salah itu. Dari mana itu kuncinya?
Tapi pilihan yang lain tidak ada. Yang selain itu. Tuh, ada Pak, mesti ada pembunuhan atau apa gitu. Mesti Ada pembunuhan, makanya dua jawabannya pembunuhan yang masuk bersamaan dengan salah satu itu. Pembunuhan misalnya yang di 9 pembunuhan buruh Marsinah, kemudian pembunuhan buruh Marsinah itu HAM berat kan, kemudian penembakan di Semanggi, kemudian nah itu jawabannya kan. Yang kecuali itu. paling Pak itu Pak, Bapak paling enggak kecuali paling itu. Kalau kecuali penghinaan terhadap presiden itu saya pernah pernah bahas. Kuncinya itu penghinaan terhadap presiden, tapi itu kecuali, Pak. Gitu. Nah, kecualinya mungkin Bapak enggak baca itu mungkin ya. Coba ya, saya lihat sih. Coba. Apa sih Pak tadi Pak? Ya. HAM ya? HAM. Presidennya. Saya coba nyari ya, saya telusuri ya. Presiden. HAM. Hak asasi manusia. Ini sepertinya di sini Pak nih. Barangkali ya, barangkali ada. Saya perlihatkan ya. Ini ada Bapak Ibu ya, maksudnya materi rangkuman itu ada ini. Nah ini HAM berat. Yang mana yang HAM berat? Penembakan, kerusuhan, Tanjung Priok, tragedi Semanggi, tragedi G30 itu HAM berat semua. Ini yang kecuali, yang bukan. Nah, yang bukan berarti pencurian senda. Ya. Oke, terus sepertinya ada kok. Mana ya? Pak Ilmi. Ya. Pak, yang ada kasus yang tentang guru mukul muridnya karena tidak pakai baju batik itu Pak, tapi dia mukul anaknya meninggal katanya mengakibatkan itu termasuk apa Pak itu? Berat. Berat itu Pak. Apa ini? Di situ ada penundaan hak apa guru terus apa lagi itu? Oh, enggak ada. Pengucilan ya, terus itu apa? Ini penundaan apa sebagai hak guru itu ya, terus apa lagi itu? Ya, nanti gini aja Bu, barangkali ketemu di share aja di grup ya, enak ya nanti ya. Iya. Enak nanti kita bahas bareng ya di share di grup. Jadi tadi Pak, intinya itu berarti Bapak tadi mungkin tidak teliti mungkin. Jadi di situ ada kata bukan, yang bukan termasuk HAM berat, begitu mungkin ya. Oh, enggak Pak. Ya, coba jadi nanti mungkin coba nanti dicari Pak. Ya, barangkali kurang teliti dalam membaca. Yang pasti itu kalau kuncinya itu berarti ada kata bukan atau kecuali di situ ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti di-share aja. Barangkali ada soal-soal berkaitan dengan HAM. Silakan, enggak apa-apa. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut. Ini Pak baca ya Pak ya. Ibu ada Irma, silakan. Baik Bu, perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Membuat peta konsep materi esensial. 3. Mengelola kelas dan lingkungan belajar. 4. Mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi. 5. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk 1 dan 3 enggak? 1 dan mengelola kelas dengan 1 dan 3 ya. 1 dan 3 Pak. Iya,
Satu dan menyusun tiga. perencanaan itu pedagogik. Menyusun rencana pembelajaran. Satu Yang dan tiga, tiga. mengelola kelas Dengan dan materi belajar. ini berarti dia Profesional. Ini profesional ya, pro ini ya, pro. Pro itu hubungannya dengan materi, penguasaan materi itu profesional. Menguasai materi IPA, menguasai materi bahasa Indonesia, PPKN, IPS dan lain sebagainya itu berarti pro. Mengelola kelas dan lingkungan belajar itu pedagogik. Terus mengidentifikasi materi ini pro lagi. Pro lagi ya. Terus menjadi tokoh masyarakat itu termasuk sosial. Sosial. Nah ini ada. Saya beri keterangan di sini. Nah, jadi menyusun perencanaan itu termasuk pedagogik, membuat peta konsep, materi esensial itu profesional, mengelola kelas itu termasuk pedagogik, identifikasi materi profesional, menjadi tokoh itu sosial. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? 1 dan 3 Pak. 1 dan 3. Jawabannya ya. Oke. Lanjut berikutnya, luar biasa ini. Berikutnya 106. Silahkan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Guru kelas 3 mengajar tema 1 tentang kewajiban dan hakku guru menentukan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah A. Pengamatan selama kegiatan di kelas, B. Tes tentang sikap yang harus dilakukan saat di kelas, C. Lembar jurnal hasil observasi, D. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas, E. Portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban. C, Pak. Jawabannya adalah merancang alat evaluasi. Kata kuncinya Pak, merancang alat evaluasi Pak. Iya, merancang alat evaluasi yang tepat dan menilai sikap sosial anak. Menilai sikap sosial anak. Berarti termasuk penilaian sikap ini ya. Iya. Afektif ya ini ya, afektif ya. Nah, afektif tadi yang B, Pak. dapat dinilai dengan apa saja tadi afektif tadi? Lembar jurnal hasil observasi. Pak, lembar jurnal Observasi. Lembar menilai anak. Nah, ini ya, ini tadi kan ya. Sikap itu dapat dinilai dengan cara observasi. Alatnya pakai apa? Pedoman observasi. Sikap itu bisa dinilai dengan cara penilaian diri. Pakai alat apa? Lembar penilaian diri. Penilaian antar peserta didik itu alatnya pakai apa? Lembar penilaian peserta didik. Pakai penilaian, ya. Kemudian jurnal itu alatnya pakai apa? Instrumennya pakai lembar jurnal. Jurnal itu apa sih Bapak Ibu? Catatan siswa kan ya, perilaku siswa ya. Nah, sekarang di sini tadi sempat membingungkan ini. Ada pengamatan, ada lembar jurnal. Ayo pilih yang mana ayo. Kalau tes ini mungkin ya. Kok pakai tes ya? Oke, sikap kan tadi pengamatan ya. Lah, yang ditanyakan kan alatnya di sini. Alat penilaian. Iya, alatnya. Nanti yang ditanyakan adalah instrumen. Yang A ini benar kalau dia pakai apa, Bapak Ibu? Lembar pengamatan. Ya. Ada lembarnya, jadi dia
Salah. Lembar Yang benar C. pengamatan kan, Pak? Lembar jurnal hasil observasi. Iya, ini. Tapi Pak kalau pakai lembarnya Pak yang itu Pak itu yang apa Pak isinya Pak? Apa? Nah maksudnya tadi kan di sini kan cuma pengamatan. Nah, kalau dimaksudkan lembar pengamatan baru bisa dimasukkan alat penilaian Pak. Iya. Ini kan dia melakukan pengamatan. Alatnya Iya. pakai apa kalau pengamatan? Iya. Lembar pengamatan. Pak. Berarti tidak diberitahunya kan Pak, cuma pengamatan itu aja kan? Ini kan hanya pengamatan, berarti lah sementara yang ditanyakan adalah Alat alatnya, penilaian, ya. instrumennya. Buktinya, Nah, kalau Pak, ya. yang ditanyakan instrumennya ya pakai yang ini harusnya pedoman Lembarnya. observasi, ya kan? Ya, pedoman observasi atau pakai daftar checklist ya, daftar checklist ya, rubrik. Alat penilaian. Nah, berhubung tidak ada pedoman, maka kita pakai lembar jurnal. Ya, karena yang ditanyakan adalah alatnya, buktinya berarti Pak ya. Buktinya Pak. Iya, Alat yang buktinya digunakan. berarti Pak ya. Apa Bu? Buktinya berarti ya alat itu. Alat itu yang kita pakai Bu. Iya, maksudnya sebagai buktinya Pak ya. Ya, betul. Jadi, oh saya pengen menilai sikap. Saya tak mengamati gitu ya. Caranya itu dengan cara mengamati. Terus kalau mengamati saya pakai apa? Pakai pedoman pengamatan. Observasi. Seperti itu. Saya pengen mengamati siswa ini apakah sudah religius apa enggak. Nah, pakai apa saya mengamatinya? Pakai lembar observasi begitu. Lah berhubung di sini gak ada lembarnya, maka yang cocok adalah yang C. Kan tadi pilihannya antara yang A dan yang C. Antara A sama Di C. sini yang ditanyakan adalah alatnya. Alat itu artinya instrumennya ya. Nah, itu caranya. Jangan tertipu ya. Memang di UP itu ada dua jawaban itu yang hampir mirip dan itu yang membingungkan biasanya itu. Iya Pak, makanya kita terjebaknya di situ Pak. Iya. Wah ini saya sudah benar ini. Benar pengamatan ini ternyata yang ditanyakan alatnya ya. Iya Pak, makanya. Oke silakan lanjut berikutnya. Berikutnya silakan. Bu, Ya. Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat disebut dengan kostum. B. Kata kuncinya apa ini kok bisa adat istiadat, Pak? Adat istiadat, Pak. Adat istiadat. Adat istiadat. Custom ya. Ya, custom. Custom. Kalau yang musik itu apa? Tata cara. Tata cara, Pak. Tata cara. Contohnya apa, Bapak Ibu? Tata cara. Misalnya kebiasaan yang baik, misalnya makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Kalau sendawa itu tangan gimana? kiri. Kalau dengan tangan kiri berarti itu tidak baik. Nah, ya betul. Cara intinya ya. Cara makan, cara jalan ya. Itu Yusuf itu ya. Kalau mode itu apa? Kayak potongan rambut, Ya. Gaya. Berpakaian. Gaya lebih cara Kayak fashion Pak ya. Fashion. Mode itu ke fashion enggak ya? Mode itu Fashion. ya ke fashion, ke penampilan ya. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya silahkan. Bu Erna. Silakan Bu Erna Fajar.
Pak Budi sedang makan di salah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan, Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasan. Ketika menikmati makanan yang lezat, contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku penyimpangan norma kesopanan. C. Jelas ini ya. Sopanan. Tidak sopan itu ya. Ya. Gitu, Apakah Pak, ya? di luar pulau juga sama ya? Sama, Pak. Sama semuanya. Sama, Pak. Oke. Sendawa. Lanjut berikutnya, ya silakan. Ya, Lanjut. silakan. 109. Ibu Ayo. Yuninda. Ya, silakan. Siapa tadi? Bu Yuninda. Yuninda. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Yang ini aja. Bersedia. Silakan. Bu Fajrina. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom, hukum, law, dan norma mode, fashion. Yang dimaksud dengan norma kelakuan adalah B. Ya, benar. Apa? Norma kelakuan, ayo. Norma kelakuan itu apa? Mores. Mores. B. B. Yang A. Kata kuncinya itu norma kelakuan itu sebagai B. norma Yang A, Pak. pengatur. Norma Kata kuncinya jawabannya. norma Kelakuan hubungannya perilaku gitu, Pak. Norma pengatur dia ya, perilaku. semata-mata dianggap sebagai sesuatu dalam suatu Perilaku. perilaku namun dapat terima sebagai norma Kalau pengatur. antar individu ini apa Bapak Ibu? Hubungan antar individu termasuk antar individu ini masuknya ke USIK ya. Antar individu itu masuk ke USIK. Cara yang lahir karena kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat, apa kira-kira itu? Yusek juga, Pak. Daya. Yusek. Apa kira-kira ya? Yusek juga. Yusek juga. Daya dan Masuk ke fashion, Pak. Nah ini biar enggak bingung. Nah, Yusik itu dia bentuk perbuatan yang lebih menonjol pada hubungan yang terjadi antar individu. Ya. Terus kebiasaan itu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu kebiasaan. Nah, lanjut berikutnya. Nanti Pak, sebentar Pak. Ini sudah ada ya? Ya, ada apa enggak ini? Ada, Pak. Ada. Ya kan, sudah ada ya. Jadi Saya nggak ada berdoa, Pak. ya, hubungan individu itu Yusik, terus kebiasaan itu yang berulang-ulang ya. Itu kebiasaan. Menghormati orang yang lebih tua itu termasuk kebiasaan folkwise ya. Kemudian mores, tata kelakuan itu yang disepakati masyarakat. Semata-mata dianggap sebagai, tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku. Itu namanya mores. Sebagai pengatur. Norma pengatur ya. Norma pengatur dia itu mores ya. Tata Norma pengatur. Kalau yang tadi apa yang tadi? Kebiasaan ya, clockwise itu berulang-ulang itu kebiasaan. Jadi lebih tinggi dari Yusik itu kebiasaan. Kemudian mores, selanjutnya adat istiadat itu namanya custom. Menjadi sebuah adat istiadat itu berarti custom. Kalau law itu hubungannya dengan hukum. Nah, berarti yang mana ini tadi? Jawabannya. Yang mana ini Bapak Ibu? Nah, ini antar individu berarti dia Yusik ya. Ya.
Norma yang lahir karena tata kelakuan terintegrasi menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat apa ini berarti? Mores. Loh, Mores sudah tadi yang apa kira-kira ayo tadi? Yusek ya Pak. Yusek. Oh, enggak. Norma yang Itu lahir karena yang tata ini, kelakuan yang individu. kuat keberadaan dalam pola perilaku masyarakat. Norma yang lahir karena gaya ini apa ini? Mode. Ya, ini mode. Mode. Ya, ini Yusek ini. Terus ini Mores. Ini Mores. Sebuah ketentuan hukum ini law ya. Law hukum. Berarti apa ini? Satunya ini. Masa, tadi sudah saya lihat kan tadi? Law. Wes ya. Folkways. Clockwise tadi loh. Oh ya, fokus. Ya. Nggak bisa nyebutnya Pak, kebiasaan. Kebiasaan ya. Oke. Ya, jadi harus diingat-ingat. Hukum. Kalau dia cara berperilaku sebagai norma pengatur, maka termasuk Mores. Ya, kalau tata kelakuan terintegrasi kuat, ya dalam masyarakat itu namanya Folkways. Kebiasaan. Kalau terjadi antar individu, usage. Ya. Kemudian kalau hubungannya dengan hukum namanya law. Kemarin Ya. itu. Terus kalau kode itu gaya. Kode itu gaya. Nah. Oke, fashion ya, fashion. 110 silakan. 110. Cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tidak melakukan penipuan. 2. Tidak menghina di sembarang tempat. 3. Menghargai dan menghormati orang lain. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor titik A 3 dan 4, B 1 dan 5, C 2 dan 4, D 1 dan 3, E 3 dan 5. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3, Pak. 1 dan 3 ya. Penerapan norma kesusilaan. 1 dan 3. Oke, coba. Norma. Apa enggak ini ya? Nah, ini ya. Sama tadi ya, sama Pak. Sama Pak. Tidak melakukan penipuan itu kesusilaan ya. Aduh, kalau menipu nanti saya ini hubungannya dengan hati nurani itu ya. Hubungannya dengan hati nurani ya. Nah, jadi kalau nanti saya menipu itu akan terjadi penyesalan. Itu berarti kesusilaan ya. Terus kalau meludah di sembarang tempat berarti tidak sopan. Menghargai dan menghormati orang lain juga kesusilaan. Kalau kita tidak menghormati kan akan terjadi penyesalan ya. Membuang sampah sembarangan termasuk apa ya? Tidak sopan. Tidak sopan, ataukah ada juga yang masuk hukum ini ya? Masuk hukum juga. Seperti itu loh, Bu. Di apa ya? Di kali itu ada tulisannya apabila membuang sampah di sini maka akan dihukum didenda bilangnya Pak. Didenda, Pak. Didenda, Pak. Didenda. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Kalau menjauhi larangannya itu norma agama. Ya, 1 dan 3 ya. Baik, lanjut berikutnya. Mode. Apa ini ya? Saya Pak. Pengucilan, rasa bersalah hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. Usage itu yang
Yusik itu tadi cara. Perilaku. Sendawa itu Yusik ya. Iya, Yusik. Kemudian yang C. dengan Cara C. bersendawa itu juga diatur ya. Ngaben C. ini termasuk Menyapa dengan Custom. ramah. Itu custom custom. ya. Ngaben itu Menyapa terus menyapa dengan ramah itu dan bersalam. Yusik. Yusik. Jadi cara menyapa itu kan ada caranya kan ya. Ya, mode itu, Itu Pak. fashion ya, mode ya, mode. Potong rambut yang sedang Potongan rambut juga Mode ya. juga. Ya, ya. Berarti jawabannya adalah A. A A dan C. dan E. A dan D C. dan E. A dan C ya. A. Ya. Jika terpaksa A dan ya. C ya. Oke, lanjut berikutnya bahasa Indonesia ini sepertinya. Ya, lanjut. Masih ingat? Interrogatif apa Bapak Ibu? Intro kalimat tanya. Interrogatif. Interrogatif. Interogasi. Kalimat tanya. Interrogatif kalimat tanya ya. Iya. Iya. Imperatif apa imperatif? Imperatif. Mana ini tadi? Bahasa Indo kalimat. Saya carikan. Kalian belajar deh. Kalimat. Yang belajar deh. Nah, ini. Ya, coba kita lihat. Nah, ini ada kalimat ya. Kalimat itu ada deklaratif. Deklaratif itu diakhiri dengan tanda titik ya, itu deklaratif. Diakhiri tanda titik. Ya, diakhiri tanda titik itu deklaratif. Kalau interrogatif diakhiri tanda tanya. Imperatif diakhiri dengan tanda seru. Berarti jawabannya yang mana? Interrogatif. Interrogatif. Ulangi lagi, Pak. Ulangi Imperatif lagi. tanda titik. Nah, ini. Deklaratif tanda titik. Deklaratif tanda titik. Interrogatif diakhiri tanda tanya. Imperatif diakhiri tanda seru. Imperatif. Oke. Sudah ya? Berikutnya masih kuat ini. Sudah, Sebentar Pak, lagi dicatat Pak. Sudah 2 jam ini. Nggak kerasa. Nggak terasa ya. Matanya masih membelek, Pak. Oh, masih melek ya. Lanjut. Sampai 15 mungkin ini ya. Oke. 1. Alia menulis surat. 13. 13. Majemuk setara. 13, Bu. Kalimat berikut. Manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat majemuk setara? A. Aldo tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. B. Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. C. Kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. D. Saya sedang membaca buku di kamar. E. Dia datang dari Bandung. C, Pak. D. Majemuk setara ya. Dia setara. Majemuk setara itu ada konstruksinya ya. B, Pak. B. B. Dia Buka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Lalu dan itu ya bahasa Indonesia. Nah, ini. Sudah terlihat ya. Nah, kalimat bersusun itu. Kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis, itu bersusun ya. Kemudian Aldo tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit, itu majemuk bertingkat. Konjungsinya apa? Karena itu loh. Karena ya. Karena. Bertingkat. Dia datang dari Bandung, kalimat tunggal.
Saya sedang membaca buku kalimat tunggal. Yang majemuk setara adalah yang menggunakan konjungsi lalu. Ya. Lalu. Konjungsi itu kata hubung. Jadi jawabannya B. Lalu. Ya, jawabannya B ya. Oke. Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Yang Jadi B, Pak. kita lihat konjungsinya ya. Kita lihat konjungsinya. Karena ini tadi konjungsi apa ini karena tadi? Majemuk bertingkat. Ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 14. Lalu. Tanda titik tadi ya. Oh. Nah, ini termasuk kalimat apa ya ini ya? Verbal. Verbal. Kenapa kok verbal? Alia menulis surat. Ibu bertamu ke rumah Bibi. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat. Kenapa kok verbal, Bapak Ibu? Tulis tamu. Menu. Verbal itu karena di situ predikatnya adalah kata apa tuh ya? Kata kerja. Menulis. Kata Bertamu. Tamu. Predikatnya itu berbentuk kata kerja. Kerja. Kalau nominal itu berarti nanti kata benda predikatnya ya. Kata benda. Oh, nominal kata benda, kalau verbal kata kerja. Kata kerja, predikatnya maksudnya ya. Kan Alia ini kan subjek, menulis itu predikat. Predikatnya ini kan berbentuk kata kerja. Kalau begini, Alia adalah seorang siswa, itu berarti dia predikatnya berbentuk nominal atau kata benda ya. Nah, kalau interpretasi ini apa, Pak? Interpretasi itu kesimpulan, itu ada di ini teks eksplanasi itu biasanya ya, Bapak Ibu. Teks eksplanasi itu kan ada interpretasi. Interpretasi itu artinya kesimpulan. Oke. Lanjut berikutnya nomor 115 terakhir. Akhir kalau diteruskan nanti hafalannya buyar ya kebanyakan ya. Iya betul. Yang penting kita itu kata kunci itu tadi Bu ya, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kalau bisa ada rangkuman kata kunci gitu ya. In masuk, X keluar gitu ya. Biar nanti ada rangkumannya sendiri ya di buku kecil gitu ya. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu silakan nomor 15 terakhir. Siti cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku Edo berdasarkan kategori di ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal yang memuat dan memberikan label pada Edo bahwa Edo itu keras, kasar. Tindakan Siti ini merupakan wujud dari titik-titik. Stereotip ya, jelas ya, Ya, karena dia memberi label. Memberi Labelkan. label apa? Ya. Memberi label keras, itu keras. Ya. Jadi stereotip itu pelabelan. Memberikan label, Pak. Iya, memberi label. Oh, itu ibu itu suka marah-marah itu. Wah, itu berarti dia stereotipe ya, memberi label ya, memberi label. Coba kita lihat untuk ada ya. Ini ada di rangkuman paling atas sendiri ya. Di rangkuman itu ada stereotipe paling bawah sepertinya.
Mana sih? Terus Belajar. ya sudah. Lalu bikin sendiri, bagi-bagi sih kalau yang ini. Terus ada yang sama kayak aku nggak sih, senang banget dengan kue tutup. Setiap ada jajanan, wah menarik nih. wah, ketemu ini ya. Yang penting Bapak Ibu hafal ya. Kalau rasisme itu apa Bapak Ibu? Berdasarkan ras. Rasa superior. Ras. Heterosentris? Mengunggulkan budaya sendiri. Ya, mengunggulkan budaya sendiri. Diskriminasi kan sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Membedakan. Iya. Ya. Ya. Membedakan. Oke. Nyampe sini ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas ya? Insya Allah jelas. Nah, kalau bisa sebelum mendekati itu Bapak Ibu nulis rangkumannya. Pak, kok ditulis lagi Pak? Sudah saya print loh. Ikatlah ilmu dengan tulisan biar nggak lari ilmunya itu. Makanya setiap belajar kalau bisa ada catatannya. Dengan adanya catatan itu Bapak Ibu bisa ingat lagi. Kalau hanya nyimak di Zoom itu enggak berbekas, tapi kalau sudah ditulis itu membekas itu biasanya ya. Jadi ditulis ulang. Oh, tadi kata kuncinya ini, kata kuncinya ini, kata kuncinya ini gitu. Jadi ditulis ulang ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu saya serahkan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi materi untuk malam hari ini. Terima kasih. Berapa soal kita dapat? Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Iya. Nah. Tadi dari nomor berapa ya? Aku ketinggalan. 81. Dari nomor 81 Bu sampai 115 ya. 115. Iya. Banyak. 5 ya berarti ya. Iya. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan, yang kita bahas, soal-soal yang kita bahas, sudah ada pencerahannya nih, ya. Yang tadinya tidak mengerti, tidak paham, sekarang sudah mulai memahami. Untuk malam hari ini, mungkin kita cukupkan saja ya Pak. Itu bocor jadi. Yang bocor siapa itu? Kalau nggak ada gangguan kita tutup, kita tulisin juga pakai spidol. Kira-kira bakal berkembang dia nggak ya? Aku nunggu mereka ngantuk banget. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah 2 jam kita melakukan pembahasan soal. Nanti untuk selanjutnya di besok malam ya, kita akan ditemani oleh Ibu Dewi. Untuk malam hari ini, selamat beristirahat. Kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi.